Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan." Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mati, meninggal dunia, tetapi ketika hidupnya tidak pernah mendapatkan talqin, maka mata maitatan jahiliyatan, dia mati seperti bangkainya orang jahiliyah. Seperti bangkainya orang jahiliyah. Apa maksudnya? Orang jahiliyah itu orang yang bodoh dalam keimanan. Jadi mereka mati itu tidak membawa iman, tidak punya iman. Apakah mau umat baginda Nabi Muhammad SAW ketika matinya itu imannya ternyata tidak ada, tidak ke bawah? Apa mau seperti itu? Kenapa terhitung imannya tidak di bawah ketika mati? Karena ketika hidupnya dia tidak mau mendapatkan talqin. Jadi seperti itu. Maka kita alhamdulillah sudah mendapatkan talqin. Oleh karenanya itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Sahih Muslim, bukan hadis ejek-ejek, nanti dibantah hadis palsu, hadis dhaif. Jadi orang-orang syariat seperti itu selalu mencari hujah, mencari alasan. Gitu. Jadi barang siapa yang ketika hidupnya belum mendapatkan talqin, kemudian mati, dia meninggal dunia, pisah rohnya dengan jasadnya, maka dia mati itu imannya tidak terbawa, tidak dibawa. Maitatan jahiliyatan, bagaikan bangkainya orang jahiliyah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Capek kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, dengan penuh memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata imannya tidak terbawa, tidak dibawa. Karena ketika hidupnya belum mendapatkan talqin. Oleh karenanya hukum talqin ketika masih hidup itu adalah wajib. Hukum talqin ketika masih hidup itu adalah wajib. Hukum talqin ketika sedang sakaratul maut, dipetuk-petuk telinganya sebelah kanan, sebelah kiri, diajari la ilaha illallah, awas bapak, awas emak, awas nam, awas cu, awas kang, awas mak, elinga,
nyebut la ilaha illallah, kalau nggak nyebut la ilaha illallah, Allah saja, Allah. Itu talqin ketika mau mati, ketika sakaratul maut. Itu hukumnya sunnah, yang itu tuh hukumnya sunnah. Dan itu ketika hidupnya tidak pernah mendapat talqin, lalu ketika sakaratul maut juga dimuruti, diajari, ditalqin juga susah dia menerima. Godaannya banyak sekali oleh setan. Karena tidak ada yang membentengi. Yang membentengi itu ketika yang membentengi dari godaan setan itu adalah la ilaha illallah ketika waras, ketika sembuh, ketika sehat. Ketika sehatnya tidak mau la ilaha illallah, ketika sehatnya tidak mau menerima talqin zikir. Ketika sakaratul maut diuruti, dipetuk-petuk, susah. Godaannya banyak, sebab di sini nggak ada hisnun, nggak ada benteng. Bentengnya adalah la ilaha illallah, supaya tidak mudah tergoda oleh setan. Membujuk setan, jangan mau la ilaha illallah, jangan mau la ilaha illallah. Ini saja, air saja, melak itu dalam keadaan haus. Ini saja, minum saja, minumnya itu sejuk sekali. Diiming-imingi, digoda oleh setan, akhirnya diterima air itu. Kita nggak tahu, yang sehat, yang betul-betul itu nggak tahu kalau dalam keadaan sakaratul maut, yang lagi ke dalam keadaan sakaratul maut itu seperti itu. Lagi disandingi, diiming-imingi, gelas yang putih lebih jernih sekali airnya, ingin sekali diminum. Betapa sejuknya kalau air itu diminum. Nggak tahu kita yang masih itu. Tapi kalau ketika warasnya, ketika hidupnya itu mendapatkan talqin zikir, mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbentengi. Karena la ilaha illallah hisni, itu hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni, man qalaha dakhala hisni. Waman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk di dalam bentengku, pertahananku, pagarku, rajakku, wilayahku, kata Allah Subhanahu, maka dia aman. Dari apa? Min azabi, dari siksa, terbebas dia. Jadi masih mau nggak mau la ilaha illallah, masih mau nggak mau talqin zikir, kerpetika, terserah. Itu Inna Allah ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh. Mau talqin mau enggak itu terserah. Urusan sendiri-sendiri, bukan urusan keluarga, bukan urusan jamaah, bukan urusan siapa-siapa, tapi urusan sendiri-sendiri. Yang pasti wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Dan barang siapa saja yang meninggal dunia ketika hidupnya itu belum mendapatkan talqin zikir, tidak mau talqin zikir, mengingkari talqin zikir, tidak percaya dengan talqin zikir, maka mata maitatan jahiliyatan, dia mati seperti bangkainya orang jahiliyah. Maitatu seperti mayit jahiliyah. Mayitnya orang jahiliyah, orang yang bodoh, imannya tidak kebawa. Oleh karenanya hukum talqin itu ketika masih hidup adalah wajib. Talqin ketika sakaratul maut itu sunnah.
talqin ketika sudah meninggal dunia setelah dikubur, kemudian di situ ada upacara talqin, itu hukumnya mubah. Boleh-boleh saja, artinya ditalqin juga boleh, tidak ditalqin juga boleh, tidak dosa. Dan itu yang mengatakan mubah itu bukan orang mana-mana, tapi orang kita. Artinya itu golongan Imam Syafi'i. Dari mana sumbernya? Sumbernya kenapa talqin ketika masih hidup itu hukumnya wajib, talqin ketika sakaratul maut itu hukumnya sunnah, talqin ketika sudah meninggal dunia baru dikubur itu hukumnya mubah. Itu diambil dari kitab yang pertama, adalah kitab Sirrul Asrar. Itu dalam pasal 5 dan pasal 8. Kemudian kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab Ahli Sunnah, Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, halaman 20. Kemudian kitab Nihayatul Zain fi irsyadil mubtadiin, halaman 148, bisa dilihat di sana. Kemudian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, halaman 164, bisa ditengok di sana, bisa dicek di sana. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali juz 4 halaman 450, bisa ditengok di sana, bisa dicek di sana apakah betul hukum-hukum talqin itu seperti itu.